Mas Ari dulu. Ya. Ada hoax nggak tadi? Pertama yang bisa saya sampaikan adalah di Indonesia ini alhamdulillah banget media, jurnalis dan persatuan jurnalis dan media itu sangat kolaboratif, Mas. Live cekfakta.com itu sedang berjalan nih, saya monitor teman-teman yang mohon maaf saya nggak bisa gabung di sesi pertama kemarin, saya gabung gitu ya. Tapi setiap ada klaim bahkan dari sejak awal pembukaan tadi itu langsung dicek gitu, dan itu hasilnya ditunggu aja malam ini sih harusnya gitu. Dan tidak cuma cekfakta.com, hampir semua media itu menjalankan yang disebut sebagai live fact check ya. Jadi begitu ada pernyataan, angka, kejadian apapun disebut nama, itu Pak Mahfud tadi nyebut nama kan, itu akan langsung dicek. Dan tadi saya memberikan sedikit tips dan trik bahwa penonton teman-teman bisa buka Google sekalipun gitu ya, pakai handphone gitu. Kalau kita googling itu kan ada beberapa bagian tuh, ada semua, ada berita. Nah, masuk ke bagian berita, langsung tulis debat cawapres. Itu dalam hitungan menit hampir semua media. Soal investor, Mas Ari, soal investor. Jadi itu masih, saya yakin teman-teman lagi ngecek tuh. Masih OTW ya? Masih berjalan. Belum ada hasilnya bro, tadi bilang iya, udah belum. ada. Ke Bang Deddy, penampilan debat-debat tadi. Saya surprise tadi yang awal pada saat paparan. Tapi begitu mulai ada dialog, surprise saya utamanya ke Gibran mulai luntur. Karena ini sebetulnya biasa kami lakukan nih, utamanya akademisi gitu ya, public speakers gitu ya. Gibran terkesan bagus dalam menyampaikan, menggunakan diksi-diksi yang bagus. Tapi kalau kita cek sebetulnya itu tidak begitu. Contohnya dia menyebutkan misalnya tentang ICOR misalnya, incremental ratio output misalnya. Itu dia menggunakan istilah persentase. Padahal dia bukan indeks, harusnya bukan persentase. Nah, ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Gibran terkait dengan UMKM dan segala macam tadi itu, orang pendengar kelas menengah atas mungkin akan tertawa. Karena itu istilah-istilah yang satu sisi sulit dipahami, sisi yang lain ternyata penggunaannya tidak tepat. Jadi maksud saya, Gibran seolah-olah memang menguasai masalah, tapi sebenarnya tidak. Secara substansi? Secara substansi tidak begitu. Justru malah terkesan dia menghafal. Nah, ini menjadi persoalan. Berarti Bang Iwel bahkan salah kasih masukan tadi. Coachnya. Nanti mesti dicek fakta dok. Tapi bagusnya adalah begitu Gibran menyampaikan tanggapan segala macam, Mahfud MD segera memotong bahwa itu adalah hal-hal normatif. Berarti Mahfud MD memahami apa yang disampaikan oleh Gibran. Sehingga Mahfud MD mulai bertanya juga kepada Muhaimin terkait dengan bagaimana cara mengimplementasikan gagasan itu. Karena bagi Mahfud MD itu bukan sesuatu yang krusial. Berarti bagus dong Pak Mahfud ya? Sampai di sini masih tepuk tangan ya. Sampai di sini Semua buat semua. masih Bang Iwel? Ya, kalau Terima kasih. Saya jadi sedih. Ya, saya justru sangat surprise sekali karena Mas Didi ini surprise tadinya kan, terusnya luntur. Jadi saya surprise luntur. Nggak, kalau dilihat memang dari awal itu kan Gibran banyak menggunakan, Pak Gibran banyak menggunakan istilah-istilah sulit ya, istilah-istilah asing yang mungkin juga bagi ini penontonnya kan juga dari segala kalangan ya, susah dicerna. Tapi kalau bagi mereka-mereka yang paham, oh ini penempatan istilah kurang pas, bisa seperti itu. Tapi ada beberapa topik itu emang Gibran menguasai karena dia pelaku juga kan. Kalau bicara soal digital, UMKM, memang pelaku juga. Nah, Pak Mahfud ini yang bagusnya adalah Prof Mahfud ini konsisten. Jadi segala suatu persoalan itu pasti larinya ke hukum. Konsisten itu. Konsisten. Jadi hukum itu bisa masuk dimanapun. Apapun dihukum lah pokoknya. Jadi kalau misalnya Mas Gaib curhat soal rumah tangga, itu ada hukumnya juga. Jadi semuanya itu bisa, bisa masuk ke hukum itu. Nah, Gus Muhaimin ini yang saya gabung selepet. Tadi Pak Gibran bilang di IKN nggak menggunakan APBN. Tadi kita cek ternyata 37 triliun pakai APBN. Jadi sebelum Prof Mahfud googling tadi itu Surgun kita udah googling dulu. Jadi ada dananya di situ. Bang Iwel, tapi kepercayaan diri seorang Gibran gimana menurut Bang Iwel? Di sesi tanya jawab tadi. Terlihat pede sekali ya? Sangat percaya diri sekali. Jadi Gibran itu targetnya itu nggak terlalu tinggi ya. Ibaratnya mahasiswa, yang penting lulus.
Itu yang lulus kan? Ya, ya. Jadi Jangan-jangan pakai istilah yang rumit itu memang sengaja supaya tidak dipahami, tapi hanya sekedar untuk terlihat keren saja. Ya, oke. Iya, Oke. Pengamat Ini kan nggak gaya-gaya boleh anak sujud, muda. ya? Enggak. Pengamat nggak boleh sujud.